Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Karni. Selamat malam semua. Saya mungkin akan menjawab dari tadi Bung Aka ini, Ahmad Hasanuddin ini menggambarkan juga ya menyeret-nyeret Pak Jokowi yang dikatakan yang mengatur segalanya mengenai masalah restoratif justice ini. Ya, ada missing link yang di sini mungkin saya akan ceritakan ya proses terjadinya dari RJ itu behind the scene ya. Kalau kita melihat ya tanggal 17 Desember, sebelumnya tanggal 16 Desember, itu rekan kami adalah sahabat juga dari Bang Egy Sujana, menelpon Bang Egy, waktu itu ada di rumah di Bogor, untuk menanyakan keadaan beliau seperti apa. Dan beliau mengatakan dia sakit dan sebagainya, akhirnya berjanjilah tanggal 17 Desember jam 10 pagi untuk bertemu dengan Bang Egy, itu di rumah. Yang hadir di situ adalah memang Bang Darmizal dan Bang Rahmat untuk itu, Ketua Umum dan Sekjen. Nah di sana ya bercerita tentang keadaannya Bang Egy dan sebagainya dan juga masalah beliau tidak bisa berangkat ke Penang untuk melanjutkan pengobatan beliau karena dicekal. Ya memang salah satunya untuk menghilangkan cekal itu ya adalah proses hukum selanjutnya, yaitu yang ada di KUHP baru ini yaitu restoratif justice. Seperti itu. Kemudian pembicaraan itu berlanjut ya sampai itu tanggal 5 Januari. 5 Januari Bang Egy mendatangi atas inisiatif sendiri ke kantornya Mas Darmizal. Di situ dibicarakan bagaimana kalau Bang Darmizal yang juga dekat dengan Pak Jokowi ini bisa menjadi jembatan untuk bertemu dengan Pak Jokowi untuk bersilaturahmi. Dan disambut baik oleh Bang Darmizal dan menginfokan untuk ke ajudan untuk bisa bertemu dengan Pak Jokowi atas inisiatif dan permintaan dari Bang Egy Sujana untuk bisa bertemu dengan Pak Jokowi di Solo. Pada saat itu juga Bang DHL memang tidak tahu proses itu. Karena Bang DHL itu pas langsung sudah tanggal 8 itu baru hadir. Jadi di sana itu ditawarkan bagaimana kalau kami yang katakan arrange untuk tiket atau dan sebagainya. Tapi beliau mengatakan tidak. Ini adalah inisiatif saya dan saya sudah mengarrange itu semua untuk berangkat ke itu. Tinggal Bang Darmizal membuat appointment yaitu dengan Pak Jokowi untuk bisa bertemu dengan beliau. Jadi singkat cerita tanggal 8 itu benar dari Bang Hizbullah itu ya dari Riau. Jadi tiba itu kalau tidak salah itu jam 5, setengah 5 atau jam 5 di Solo. Bang Darmizal sudah ada di sana jam 4. Ya. Dan pada saat itu bertiga datang ya. Bang DHL juga dengan Bu Elida dan Bang Egy Sujana di sana. Kemudian yang memang betul yang datang setelah hadir di sana minta disterilkan, tidak ada yang namanya wartawan di sana. Jelas itu memang disterilkan semua dari depan gang pertama awal itu sampai di rumah kediaman dan rumah singgah. Itu dikosongkan. Karena di sana banyak sekali wartawan yang memang setiap hari itu ada di sana. Karena banyaknya masyarakat yang datang ke rumah beliau untuk bersilaturahmi. Akhirnya timbul pertanyaan, apakah presiden yang akan datang di sana? Akhirnya mereka juga melihat standby itu gitu loh. Kalau hal seperti ini biasanya ya mungkin presiden akan datang. Walaupun presiden pun juga tidak seperti ini gitu ketatnya, ada apa gitu loh. Dan akhirnya ya diputuskan itu dan memang tidak ada wartawan itu. Mungkin wartawan juga memakai tele ya di kameranya mereka, jadi mereka bisa melihat di situ. Kemudian ya memang pertama masuk adalah Bu Elida dengan Mas Rahmat. Baru menyusul Bang DHL dan Bang Egy. Nah di situ ada yang menarik adalah bahwasanya terjadi percakapan, terjadi salaman dan terjadi pelukan. Dan itu tidak semerta-merta harus menggambarkan bahwa itu ada permintaan maaf dan sebagainya. Tidak, bukan itu. Ada substansinya yang kita lihat. Ada di situ adalah bagaimana rasa persaudaraan, rasa pertemanan yang dulu memang mereka bersama-sama. Dari 2012 sebagai tim pemenangan waktu Pilgub. Dengan
Bang Egy Sujana. Dan memang 2006 pun ketika Bang Egy membuka firma hukum LBH-nya di Solo, waktu itu adalah Pak Jokowi yang meresmikan untuk itu. Jadi mereka sudah mempunyai pertemanan yang cukup lama untuk itu. Nah di sana itu terjadi percakapan yang menarik ya, bagus dan luar biasa. Benar dikatakan itu understanding, tidak ada perkatakan verbal, katakan minta maaf dan sebagainya, tidak. Tapi itu adalah gambaran dua sosok anak bangsa yang ukhuwah Islamiyahnya itu ditegakkan untuk itu. Dan kita melihat juga adalah pembacaan doa. Saya katakan 55 menit pertemuan, 12 menit membaca doa untuk itu. Dalam doanya itu Bang Egy mengatakan, ya Allah ya Rabbi, sembuhkanlah ayahanda kami. Sembuhkanlah ayahanda kami Presiden Republik Indonesia yang ke-7, Pak Joko Widodo, dan sembuhkanlah juga saya yang menderita penyakit. Ini yang menarik. Ya, ini tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Karena di sini adalah kalbu yang berbicara, ukhuwah yang berbicara, silaturahmi yang berpegangan erat untuk itu. Dan apakah itu dipertanyakan, apakah itu tidak? Kalau dikatakan ada kepolisian di sana, itu bukan dari Pak Jokowi. Ingat, itu sudah diakui juga oleh Ibu Elida. Bukan dari Pak Jokowi. Proses restoratif justice itu jelas permintaan dari penasehat hukum Ibu Elida, kalau tidak salah tanggal 17 Desember kepada Polda Metro Jaya untuk meminta restoratif justice. Kemudian itu disampaikan oleh Polda Metro Jaya ke Pak Jokowi. Dan ingat, masih ada 3 lagi saksi pelapor dari relawan. Gitu loh. Nah, proses itu terjadi, Ibu Elida mengajak dari Polda Metro Jaya itu ke Solo. Dan bukan diorkestrasi dan bukan diskenariokan oleh Pak Jokowi. Jelas itu karena ini adalah kepentingan yang diutamakan adalah kepentingan kemanusiaan semata. Jadi kalau kita melihat perseteruan yang luar biasa, ya, fitnah yang luar biasa dan sebagainya. Tapi yang didahulukan adalah ketika melihat saudaranya, yaitu Bang Egy Sujana menderita, Pak Jokowi mengatakan kemanusiaan yang paling kita utamakan dari segala hal-hal yang berhubungan dengan perseteruan itu sendiri. Sebaik-baiknya manusia adalah menyelamatkan dan menolong sesama manusia. Dan kalau kita melihat dari kutipan ayat Al-Quran tadi yang dikatakan, dari surat Yasin, innama amruhu ija aroda sayaan, an yakula lahu kun fayakun. Disinilah kita melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati manusia dengan tujuan adalah ukhuwah Islamiyah, persatuan itu yang dikedepankan. Saya kira korbannya dikurangin. Kenapa? Korbannya dikurangin. Ya enggak, ini rangkaian. Tadi dikatakan di sini ada khotbah. Ya, soal maaf ini. Ya, udah jadi 2 kali diskusi. Jadi gini Bang Karni, jadi saya harus menjelaskan juga. Karena ini ya kalau kita lihat tadi, semua katakan diorkestrasi. Semua diikuti oleh kata Solo. Inilah kenyataan yang terjadi gitu. Udah dijawab juga yang lalu. LC yang lalu. Ya saya enggak ikut, saya enggak di sini. Jadi saya menjawabkan itu. Ya, terlepas kalau itu. Dan kalau misalnya Bang Risman mengatakan begini-begini, itu adalah penyidik yang punya itu. Jadi saya tidak menjawab atau menyentuh dari situ. Yang jelas semua sudah ada proses. Kemudian kita juga sudah ada yang namanya 700 alat barang bukti dan sebagainya. Tinggal bagaimana kita melihat saja bahwasanya proses itu akan berjalan karena pelimpahan yang pertama sudah. Ya, tinggal bagaimana apakah ini P19 atau P21 terserah oleh kejaksaan. Dan kemudian juga kita berterima kasih bahwasanya Polda Metro Jaya juga sudah memeriksa saksi-saksi ahli, saksi ahli charge dari pihak terlapor tersebut. Yang jelas kita salut kepada Polda Metro Jaya dengan kehati-hatiannya mereka, dengan bagaimana bersikap adil ya untuk dapat memecahkan permasalahan ini hingga sampai ke pengadilan. Karena ini memang perlu untuk dibuka di pengadilan biar secara terang benderang dan tidak ada lagi jurisprudensi lagi nanti di kemudian hari kalau dinyatakan
bahwa ijazah Pak Jokowi di pengadilan itu adalah asli, sudahlah. Sudahi semua, kita kembali ke Persatuan Indonesia NKRI harga mati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.